Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Gema dan juga pemirsa, tentunya untuk mewujudkan politik yang berbudaya itu ada banyak wujudnya ya. Dan selain itu tadi kita juga sudah lihat beragam karya-karya dari seniman Sujiwo Tejo yang juga menceritakan nih tentang politik yang berbudaya. Nah, Febrian, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang langsung dengan seniman Sujiwo Tejo. Selamat siang, Pak Sujiwo Tejo. Selamat Ini kita siang. boleh sapa dengan sapaan Mbah Tejo ya? Ya silakan, Gema. Ini sebelum mulai dialog mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih, Mbah Tejo yang ke-60. Semoga Selamat sehat ulang tahun. selalu ya. Ke-60 tahun ya Mbak Tejo ya. Thank you. Oke nih, Mbah Tejo kan sudah memamerkan nih karya-karya dalam kick-off Badan Budaya Nasdem. Ada berapa lukisan sih kemarin Mbah Tejo? Dan kan ada lukisan juga nih ya dalam bentuk partitur nada dan juga ada lukisan sang penunggang gelombang. Sebenarnya makna dari kedua lukisan ini apa sih Mbah Tejo? Ya, saya tidak pernah ngasih tahu makna lukisan karena di dunia ini ada bahasa kata-kata, ada bahasa rupa, ada bahasa musik. Kalau bisa saya jelaskan, mending saya ngomong dan saya nggak ngelukis. Jadi biarkan nanti penonton sendiri yang menangkap maknanya itu, apa maksud dari saya melukis gedung Nasdem dengan partitur musik dan juga penunggang gelombang yang Surya Paloh naik di atas Baik. lambang Nasdem itu. Saya kira gitu. Karena Berarti- kalau diomongkan saya juga nggak ngerti justru karena saya nggak bisa ngomonginnya. Oke, Ya, jadi sih. biar perspektifnya, biar penonton ataupun Iya. yang menikmati seninya saja ya yang mengartikan lukisan tersebut Iya. ya. Karena memang penafsiran dari tiap manusia beda-beda Mbak Tejo ya. Mbak, tapi kalau misalnya kita berbicara soal karya-karya dari Mbak Tejo, contohnya ada Sang Penunggang Gelombang. Itu saya mendengar ada cerita di balik pembuatan dari lukisan itu Mbak Tejo. Mungkin bisa diceritakan awalnya pada saat melukis itu bagaimana? Ya, sebetulnya awal saya mengajukan pameran dan Nasdem di Nasdem Tower itu seperti itu, Febrian. Saya melukis penunggang gelombang, Pak Surya Paloh, saya bikin kayak mendayung di atas logo Nasdem yang dalam bayangan saya kayak perahu. Itu sebelum Nasdem berdiri masih ormas waktu itu, mungkin kamu juga belum lahir. Jadi saya dipanggil Pak Surya Paloh dan saya berkisah di situ kenapa saya dipanggil. Terus saya biasalah setelah ketemu orang saya kritik ini itu, Pak Surya diam saja, tidak ngomong sepatah pun. Baru akhirnya di ending beliau mengatakan bahwa kalau cuman kritikus di negeri ini sudah banyak, Bung. Kita perlu yang perestorasi negeri ini. Itu yang saya tulis kira-kira begitu. Oke, nah kemarin di Ini ya. pamerannya itu total ada berapa lukisan Mbah Tejo dan apakah semuanya ini dijual jika ada yang mau membeli ketika ke lokasi? Enggak. Cuman dari 15 lukisan itu, sebetulnya ada beberapa lukisan ya, Gema, tapi yang dipilih oleh kuratornya saya itu Mika Susanto, seorang profesor tamu di ISI Yogyakarta, dan Oh, baik. perupa yang juga sutradara Agus Nur. Dari beberapa puluh yang dipilih 15 ini. Dari 15 ini yang 13 yang saya jual dan 12. Yang 3 nggak saya jual karena koleksi pribadi. Berarti ini ada kurator yang memilih ya Mbak Tejo. Mbak Tejo boleh tahu nggak sih Ya. kenapa ada beberapa karya yang tidak dijual? Apakah benar-benar spesial untuk Mbak Tejo sehingga itu tidak dilepas oleh Mbak Tejo untuk bisa dimiliki orang lain? Semua spesial tentu, cuman saya koleksi pribadi karena yang mengerti cuman aku aja, Febrian. Yang bahasa isyaratnya yang kemungkinan mengerti cuman aku aja. Yang Lukisan apa tuh Mbak Tejo? 12 lain, syarat yang aku ajukan ini pemangkunya Mbak Reri Lestari Murdiat. Salah satu syaratnya adalah saya ini dipamerkan asal yang beli lukisan saya bersepakat bahwa lukisan ini akan dipasang di gedung Nasdem, di Nasdem Tower, bukan di ruang pribadi. Karena saya ingin gedung-gedung partai itu sebaiknya mengoleksi lukisan-lukisan yang penuh gagasan sosial politik, bukan sekedar dekorasi yang untuk indah-indahan begitu. Saya kira begitu. Ya. Iya. Mbah Tejo, kita juga lihat di tampilan tadi sempat ada tayangan Mbah Tejo memainkan saksofon di depan lukisan yang bergambar partitur. Apakah
Itu seperti apa Mbak Tejo? Atau mungkin nadanya sesuai dengan yang dinyanyikan dengan Mbak Tejo dengan saksofon? Iya, saya tiba-tiba begitu itu dibuka oleh Pak Asiswono, Ketua Dewan Pembina Nasdem, saya maju ke depan, adanya ya yang timbul di benak ini memainkan saksofon padamu negeri, terus ada spontanitas dari penonton di bait keduanya, mereka mengisi suara itu dan semuanya berdiri. Itu remembering buat saya. Kalau saya di lokasi juga, saya mungkin akan langsung berdiri nih Gema ya. Oke, nih Mbak Tejo kan Gedung Nasdem tapi pakai partitur, jadi tampak depan dan tampak samping. Jadi kalau dimainkan saksofon, nah ini yin dan yang, pertemuan barat dan timur, balet sama ini Gedung Nasdem juga, tapi dengan naskah-naskah proklamasi dan lain sebagainya. Baik. Nah Mbak Tejo kan tadi sebelumnya di statement di pameran Mbak Tejo mengucapkan soal politik berbudaya. Nah sebenarnya menurut pandangan Mbak Tejo sendiri seberapa penting sih mewujudkan politik yang berbudaya? Emang erat ya kaitannya untuk itu? Erat kaitannya karena Einstein mengatakan bahwa logika cuma bisa mengantar Gema dari A sampai B, B sampai C, C ke D, tapi imajinasi bisa mengantar Mega sama Febrian dari A sampai tak terhingga. Tempatnya imajinasi itu kesenian. Saya merindukan kembali pemimpin-pemimpin politik seperti Pak Surya Paloh, Cak Imin, Mbak Mega, dan lain sebagainya. Itu sarapannya itu dengan seniman begitu, supaya imajinatif program-programnya. Seperti Bung Karno dulu. Bung Karno itu sarapannya hampir dengan seniman, dengan arsitek, dengan pematung. Baru makan siang dengan jenderal-jenderal, dengan orang bisnis, begitu loh. Saya jarang sekarang menemukan politisi yang akrab dengan seniman gitu loh. Pak Surya termasuk karena lihat koleksi-koleksinya juga, Mbak Lestari Murdiat, koleksi-koleksi itu dekat. Tapi saya merindukan di masa depan yang namanya orang berpolitik itu pasti dekat dengan seniman, begitu kira-kira. Karena nanti lain, politiknya akan lain. Baik, Mbak Tejo kalau kita berandai-andai nih, tadi kan Mbak Tejo juga menyebutkan ada beberapa politisi Indonesia yang sudah paham dengan budaya seperti itu. Tapi kalau kita berandai-andai, semua politisi di Indonesia ini benar-benar menjunjung tinggi dan juga paham akan berbudaya. Akan seperti apa situasi perpolitikan di dalam negeri ini, Mbak Tejo? Enggak, Brian. Yang dijunjung adalah kesenian-kesenian yang massal, Gema. Kesenian yang massal, begitu sudah ada masanya, ya udah ditanggap untuk bahan kampanye. Bukan itu maksud saya. Baik. Justru kesenian-kesenian yang secara massa nggak ada, tetapi mengandung nilai untuk dikembangkan ke masa depan. Saya kira gitu, itu seniman begitu. Sekarang yang ada, politik memanfaatkan kesenian. Kalau sudah viral, seseorang sudah viral, baru ditanggap. Tujuannya supaya, misalkan Febrian ini adalah politisi, menanggap si A yang sedang kondang, entah di dangdut, entah di wayang, entah di campur sari atau apa. Tujuannya bukan untuk memupuk campur sari, tujuannya Febrian mau numpang beken. Itu yang terjadi kebanyakan sekarang. Ini merendahkan kesenian. Jangan begitu. Ya. Nah, kira-kira pemanfaatan keseniannya seperti apa nih yang masih dalam batas aman, Mbak Tejo? Dan kesenian spesifiknya seperti apa? Apakah musik atau lukisan atau seperti apa nih, Mbak Tejo? Apa saja, Gema. Ada banyak lukisan yang tidak populer, tidak viral, tapi mengandung nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk menata negeri ini. Gitu. Banyak banget sebetulnya, tapi terutama di zaman viral ini, bahkan yang ditanggap di istana pun yang viral. Itu loh. Mestinya kan yang bermutu. Biarkan yang viral-viral itu ditanggap oleh perusahaan-perusahaan. Tapi politik, istana menetapkan standar mutu yang tinggi pada kesenian. Itu yang ditanggap, bukan karena viral. Begitu. Oke, baik. Jadi walaupun generasi digital sudah maju, tetapi jangan mengadakan keviralan ya Mbak Tejo ya, tetapi tetap kesenian-kesenian ini diangkat kembali. Biarkan itu dilakukan institusi lain, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau istana dan partai politik larut ke dalam massa,
Bahaya. Politik dan istana itu kan harus di depan, Febrian. Di depan yang masyarakat belum melihat, diajak melihat ke sana dan mau ke sana, misalkan pembangunan ibu kota baru Indonesia itu kan mungkin seluruh orang menolak, mungkin, ya kan? Bener nggak sih kebanyakan orang? Bener nggak? Di tengah BBM naik, di tengah itu. Tapi yang punya visi ke depan itu kan Pak Jokowi. Pemimpin biasanya visinya ke depan. Nah, mereka yang harus membuat standar baru tentang keviralan. Nggak viral asal bermutu ditanggap di upacara kenegaraan. Dari situ rakyat baru kenal. Oh iya ya, jebol juga ada kesenian yang seperti itu. Nggak harus musik aja, nggak harus seni rupa aja, patung juga bisa. Jangan mengandalkan keviralan. Kalau nggak, istana larut ke dalam masa, tidak menjalarkan nilai-nilai baru. Terima kasih. Oke, baik. Berarti tetap menjunjung tinggi kebudayaan dan juga politik berbudaya ini sangat erat kaitannya untuk kemaslahatan Indonesia juga ya Mbak Tejo. Terima kasih. Ada pesan yang ingin disampaikan Mbak Tejo kepada pemirsa Newsline untuk saat ini mengenai kebudayaan tadi? Pesan saya seperti di lukisan termahal, yaitu yang itu tadi yang partitur itu yang termahal hitam putih itu mahal banget. Jadi di situ ada saya tulis di lukisan itu, jangan kau muluk-muluk bicara tentang kemerdekaan bila tak punya waktu luang, karena hanya di dalam waktu luang kamu bisa merenung tentang bagaimana mengisi kemerdekaan dengan bukan sampah. Bukan sampah adalah gerakan politik yang bukan cuma parsial meraih kekuasaan, tapi gerakan politik yang menyeluruh sebagai gerakan kebudayaan. Terima kasih. Baik, siap. Mantap sekali pesannya Mbak Tejo. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Newsline. Pak Sujiwo Tejo, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Tejo.